Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiza Marta, NIM 1923458. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen saya, mata kuliah preservasi dan konservasi. Yang materi pertama yaitu pelestarian bahan pustaka. Yang pertama, kondisi bahan pustaka. Yang A, masih baik. Bahan pustaka yang masih baik, bersih, utuh, belum berubah warnanya, belum berpenyakit. Yang kedua, berpenyakit. Bahan pustaka yang sudah berpenyakit dalam artian sudah diserang serangga sehingga timbul noda coklat. Yang ketiga, rusak. Bahan pustaka yang telah rusak dengan tingkat kerusakan tertentu sehingga memerlukan perbaikan, dan bahkan ada yang sudah terlalu parah sehingga tidak bisa diperbaiki lagi. Selanjutnya, pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan tindakan preventive conservation, yaitu tindakan dalam mengoptimalkan kondisi lingkungan untuk memperpanjang umur koleksi. Yang selanjutnya, perawatan adalah tindakan yang berhubungan langsung dengan koleksi. Tindakan ini meliputi membuat kotak pelindung, membungkus dan memasukkan ke dalam box, menjilid ulang dengan mengganti lembar pelindung. Selanjutnya, restorasi adalah tindakan untuk memperpanjang umur koleksi dengan memperbaiki tampilan fisik koleksi agar mendekati keadaan semula sesuai dengan aturan dan etika konservasi. Selanjutnya, jenis bahan pustaka. Media kertas. Kertas yang beredar di pasaran saat ini pada umumnya terbuat dari serat selulosa yang tidak murni, umumnya tercampur dengan zat-zat seperti lignin, hemiselulosa, dan bahan tambahan lain, sehingga kertas menjadi lebih cepat rapuh. Selanjutnya, faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang pertama, karakteristik bahan. Kedua, lingkungan. Ketiga, biota. Keempat, manusia. Dan yang kelima, bencana. Selanjutnya, faktor karakteristik bahan. Yang pertama, senyawa asam. Yang kedua, lignin. Yang ketiga, tinta. Dan yang keempat, perekat. Faktor lingkungan. Yang A, temperatur dan kelembapan. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembapan. Fluktuasi yang sangat drastis akan besar pengaruhnya terhadap kerusakan kertas. Selanjutnya, cahaya. Cahaya akan mempercepat oksidasi dan molekul serat selulosa sehingga rantai ikatan kimia pada molekul serat solusi pada kertas tersebut terputus. Selanjutnya, polusi udara. Semua bahan pencemar yang terkandung dalam udara berbahaya bagi bahan perpustakaan. Selanjutnya, faktor biota. Yang pertama, jamur. Jamur dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kertas karena dapat merubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Yang kedua, serangga dan hewan. Merupakan salah satu penyebab rusaknya koleksi perpustakaan. Serangga biasanya memakan kertas serta perekat buku. Begitu juga dengan hewan pengerat yang biasanya menggunakan kertas untuk membuat sarang. Selanjutnya, faktor manusia.
Yang pertama, perbaikan kerusakan kecil. Perbaikan kerusakan kecil menggunakan solatip atau lakban. Yang kedua, mutu jilitan. Proses penjilitan yang terlalu kuat atau tidak sesuai. Yang ketiga, pemakaian berlebihan. Perpustakaan yang koleksinya sering dipakai untuk atau dipinjam menyebabkan jilitan menjadi kendor dan kumal. Selanjutnya, materi kedua. Materi kedua tentang bahan perpustakaan. Bahan perpustakaan adalah salah satu unsur penting dalam sebuah sistem perpustakaan, sehingga harus dilestarikan mengingat nilainya yang mahal. Preservasi pelestarian. Preservasi pelestarian adalah suatu kegiatan yang terencana dan terkelola untuk memastikan agar koleksi perpustakaan dapat terus dipakai selama mungkin. Yang kedua, tujuan pelestarian bahan pustaka. Yang pertama, menyelamatkan nilai informasi dokumen. Yang kedua, menyelamatkan fisik dokumen. Yang ketiga, mengatasi kendala kekurangan ruang. Yang keempat, mempercepat perolehan informasi. Yang selanjutnya, fungsi pelestarian bahan pustaka. Yang pertama, melindungi. Yang kedua, pengawetan. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, kesabaran. Yang keenam, sosial. Yang ketujuh, ekonomi. Dan yang kedelapan, keindahan. Unsur penting yang perlu diperhatikan dalam pelestarian bahan pustaka adalah yang pertama, manajemen. Yang kedua, tenaga yang merawat bahan perpustakaan. Yang ketiga, laboratorium. Dan yang keempat, dana. Sekian bahan ajar pertemuan yang kedua. Selanjutnya, pertemuan yang ketiga. Faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang pertama, faktor karakteristik bahan. Yang pertama, senyawa asam. Yang kedua, lignin. Yang ketiga, tinta. Yang keempat, perekat. Yang B, faktor lingkungan. Yang pertama, temperatur dan kelembapan udara. Yang kedua, cahaya. Yang ketiga, polusi udara. Yang C, faktor biota. Yang pertama, jamur. Yang kedua, serangga. Yang ketiga, silverfish. Dan yang keempat, rayap. Yang D, faktor manusia. Faktor manusia adalah faktor yang disebabkan besar bagi kerusakan bahan perpustakaan. Dimungkinkan karena keterlibatan manusia. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung, misalnya pencurian, pengurasan, dan penanganan yang kurang hati-hati. Yang E, faktor bencana. Bencana merupakan salah satu faktor yang sulit dihindari ketika terjadi, karena bencana datang tiba-tiba tanpa bisa diduga. Bencana dibagi menjadi dua, yaitu bencana karena alam seperti angin topan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan bencana yang dikarenakan oleh manusia seperti kebakaran, vandalisme, terorisme, perang, dan lain-lain. Sekian bahan ajar yang ketiga. Selanjutnya, bahan ajar yang keempat. Judulnya pencegahan kerusakan bahan pustaka. Yang pertama, pencegahan kerusakan karena faktor temperatur dan kelembapan udara. Suhu yang ideal bagi bahan perpustakaan adalah 20-24 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 45-60% pH. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kondisi seperti yang direkomendasikan oleh Odden adalah memasang AC 24 jam sehari selama 7 hari dalam seminggu.
Yang kedua, pencegahan faktor kerusakan karena cahaya. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan, baik buku-buku di ruangan koleksi, sebaiknya diletakkan jauh dari jendela atau tidak langsung mengenai cahaya. Untuk mencegah kerusakan karena cahaya, lampu dapat dilakukan dengan memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke ruangan koleksi. Yang ketiga, pencegahan kerusakan karena faktor pencemaran udara. Yang A, ruangan menggunakan AC. Karena AC terdapat filter untuk menyaring udara dan ruangan ber-AC selalu tertutup sehingga mengurangi debu. Kedua, di dalam ruangan dipasang alat pembersih udara atau air clean. Di dalam alat ini terdapat karbon aktif yang dapat menyerap gas pencemar dan terdapat filter untuk membersihkan udara dari debu. Yang ketiga, menyimpan buku dalam kotak-kotak pelindung. Yang B, mencegah kerusakan karena faktor biota. Tindakan preventif untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur dan serangga adalah dengan memeriksa bahan perpustakaan secara berkala, melakukan pembersihan debu secara berkala pada tempat penyimpanan bahan perpustakaan. Selanjutnya yang C, pencegahan kerusakan karena faktor manusia. Yang pertama, tempat penyimpanan atau rak. Tempat penyimpanan yang tidak memadai dan tidak memenuhi syarat akan menyebabkan kerusakan fisik dan kimia pada bahan pustaka. Yang kedua, penataan buku pada rak secara tegak. Penyusunan buku pada rak harus ditopang dengan kuat dan sebaiknya tidak terlalu rapat satu sama lain. Yang ketiga, penataan buku-buku secara mendatar. Bahan perpustakaan dapat disusun secara mendatar, seperti contohnya map-map tebal dan lembaran-lembaran ukuran besar. Baik tidak disusun bertumpuk melebihi setengah dari tinggi tempat. Selanjutnya, menyimpan buku ukuran besar. Jangan meletakkan buku yang terlalu lebar dengan posisi vertikal pada rak buku biasa, dan tidak mungkin menyediakan rak khusus untuk meletakkan buku yang terlalu lebar. Selanjutnya, pameran. Pemeliharaan bahan pustaka yang sedang dipamerkan adalah sangat penting. Penempatan desain lemari panjang harus memperhatikan beberapa faktor. Selanjutnya, penjilidan. Penjilidan yang kurang baik sering diterapkan pada buku-buku perpustakaan tanpa mempertimbangkan keselamatan informasi yang ada di dalamnya. Selanjutnya, penanganan. Bahan perpustakaan hendaknya terhindar dari makanan dan minuman. Pencahayaan langsung. Melipat buku sebagai pembatas. Tidak menggunakan air liur untuk membuka halaman buku. Boleh menggunakan karet nyelam, staples yang berkarat, dan selotip. Selanjutnya, reproduksi. Kegiatan reproduksi seperti reprografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan usaha pelestarian informasi bahan perpustakaan. Pelaksanaan yang kurang hati-hati akan dapat menimbulkan kerusakan fisik pada bahan perpustakaan. Yang E, pencegahan kerusakan karena bencana. Bencana biasanya datang tak terduga dan di luar kemampuan manusia. Namun demikian, kita harus tetap berusaha agar kerusakan yang disebabkan oleh bencana tersebut dapat ditekan sekecil mungkin. Oleh sebab itu, perlu adanya perencanaan kesiapan dalam menghadapi bencana tersebut. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena saya masih dalam memperdalam ilmu atau sedang belajar.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.